Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam ibadah melalui virtual ini dalam jaringan online tentunya. Oleh karena situasi masih distancing, kita terpisah dalam ruangan, terpisah ruangan maksud saya, tapi kita tidak dipisahkan dalam hadirat Allah. Itulah sebabnya pastikan Pak Bu di mana Anda berada, sekaranglah waktunya kita berhimpun, sama-sama kita mengikuti ibadah secara virtual ini. Untuk kali ini kita masih bisa sama-sama mengikutinya dari awal sampai dengan akhir ibadah. Ketika masih ada yang mungkin belum terlalu tahu, mungkin masih bisa telat dan ikuti rekaman yang berikutnya. Tetapi untuk hari-hari ke depan Pak Bu, setelah selesai ibadah kita close, berarti dibuka kembali lagi tidak ada. Jadi saya mulai umumkan kapan berlakunya. Pastikan Bapak Ibu udah disiplin waktu, jam 9 kita disiplin, kemudian selesai jam sekian, selesai ibadah, kita sudah off gitu ya. Ada yang bertanya mengapa seperti itu, memang Tuhan sudah beritahu kepada saya, jemaat perlu dilatih menjalankan konsekuensi hidup ini. Apa yang kita ucapkan, kita katakan, itulah kekuatan wilayah kehidupan kita. Yang disebut lagu yang dinyanyikan tadi kata setia. Nah itulah wilayah kekuatan hidup kita. Kata setia, disiplin itu adalah wilayah kekuatan kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh lalai dalam hal ini. Tapi untuk hari-hari ini kita masih belum, tapi nanti akan diumumkan kapan sudah mulai. Jadi Bapak Ibu sudah bisa persiapkan diri. Nah sekarang Pak Bu, kumpulkan keluarganya sama-sama mengikuti ibadah. Mengapa itu penting? Ya tetapi sangat penting kalau dimulai dari hati. Nah hari ini kita mau renungkan satu firman Tuhan yang sudah saya doakan dan saya dapat konfirmasi Tuhan izinkan saya bagikan. Sebelum sama-sama kita share, mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk kita semua dan firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan hari ini kami diperbolehkan untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Urapan-Mu atas hamba-Mu, kondisikan kami semua di dalam firman-Mu. Ketika firman disampaikan, urapan-Mu yang memberikan pengertian sehingga dapat mencerahkan jemaat Tuhan dan mencerdaskannya. Sehingga ada perubahan hidup untuk melihat masa depan dan sanggup mengambil keputusan sesuai dengan rencana Allah. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Baik Pak Bu, kita mulai baca satu ayat. Saya lihat ayat ini merupakan sesuatu yang bisa kita peroleh. Saya sangat tertarik dengan ayat ini. Kemudian saya selidiki apa yang harus kita lakukan. Di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 23. Ada satu ayat berkata demikian. Jadi tolong di rumah ikuti saja, kalau perlu dicatat supaya jangan sampai hilang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ketika saya membaca ayat ini, menarik saya untuk menyelidiki mengapa Tuhan Yesus berkata demikian. Pasti ada kronologisnya. Tapi sebelum saya ajak Bapak Ibu untuk periksa kembali kronologisnya, saya mau berkata ayat ini jikalau kita simak benar-benar, jikalau kita percaya pada Allah, maka ayat ini juga akan memberikan kekuatan pada kita menghadapi situasi kekinian. Tentu situasi kekinian saya tidak berkata kita sama-sama tengking supaya virus COVID-19 itu berlalu. Nggak usah ditengking juga pasti berlalu kok Pak Bu. Hanya waktunya saja kapan gitu kan. Tetapi bagi orang percaya bukan soal kapan dia berlalu, tapi bagaimana kita menghadapi situasi kekinian ini. Apapun boleh terjadi, yang terpenting adalah kita tetap survive di dalam segala keadaan.
Nah, ayat ini sangat-sangat memberkati kita manakala kita jadikan dia sebagai apa? Sebagai ayat perenungan kita. Kita dapatkan spiritnya. Itu yang pertama. Nah, kita lihat lagi, periksa kembali kronologis. Kenapa Tuhan Yesus berkata kepada muridnya seperti itu? Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Tuhan Yesus langsung, kenapa dia berkata demikian? Pasti ada alasannya. Dasarnya apa? Akarnya apa? Nah, kita mulai dari ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akarnya. Jadi ada pohon ara yang sudah kering. Ya tentu kalau kita mau pengen tahu lagi kenapa dia bisa kering, kita kembali lagi ke ayat sebelumnya lagi. Karena ayat sebelumnya Tuhan Yesus pernah berkata kepada pohon ara itu. Sekali waktu Tuhan Yesus ingin mengambil buahnya, tetapi pohon ara itu tidak berbuah. Lalu Tuhan berkata, tidak akan sekali-kali lagi engkau berbuah. Berbahaya sekali. Maksudnya apa nih Pak Bu? Nah, kalau firman Tuhan itu sudah datang kepada kita, artinya itu ada sesuatu untuk kita lakukan. Itu yang pertama. Jikalau kita berkata, enggak lah, sesuai dengan perkataan kita, itu akan terjadi. Padahal firman Tuhan datang kepada kita adalah berkat. Tetapi kita meragukan firman Tuhan, kita menjadikan berkat itu berbalik arah. Sehingga itu bisa menjadi apa? Menjadi kutuk Pak Bu. Firman Tuhan itu tidak jahat. Tetapi yang jahat itu adalah pikiran kita yang sudah terkontaminasi dengan dunia yang sudah jahat itu. Dunia sudah dikendalikan si jahat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18-19 berkata, kita berasal dari Allah, anak-anakku kata Tuhan. Tetapi kita sadar bahwa dunia sudah dikuasai si jahat. Tujuannya apa? Tujuannya dia akan membawa kita kepada kebinasaan. Bagaimana dia menguasai kita? Dia bekerja secara rahasia melalui seluruh sendi kehidupan. Dia akan coba menjebak kita. Nah, yang paling mudah kita terjebak wilayah apa? Salah satu tadi katakan kesetiaan. Salah satu wilayah yang paling gampang. Dia buat kamu tidak setia, berarti kita sudah terjebak. Alkitab katakan iya kata iya, tidak kata tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, untuk berkata iya atau iya kata iya, tidak berkata tidak, itu bicara tentang kesetiaan. Walaupun kita memang tidak bisa lakukan, kita tidak boleh mencari alternatif. Tidak boleh cari alasan. Sebab alasan itu adalah wilayahnya si setan. Seharusnya kita berkata secara jujur, setia. Kalau saya salah ya salah, sudah selesai. Tidak usah lagi karena si A, karena si B. Kita tahu sejarah kita mencatat ketika Tuhan datang kepada Adam. Dan siapa yang kasih tahu sama kamu, kamu telanjang. Tuh perempuan yang kau tempatkan. Nah itu dia. Dia tidak setia kepada perjanjian pada Tuhan. Katakan jangan makan, isunya jangan makan bukan karena perempuan itu. Kok kamu makan? Emangnya kamu dibius langsung dikasih makan gitu loh. Kamu makan sadar enggak? Sadar, ya sudah bilang ya Tuhan saya salah, itu kata setia. Tapi banyak orang tidak bisa seperti itu. Lebih mudah nuduh yang lain, itu namanya apa? Alasan. Saya punya quote, orang yang banyak alasan sebenarnya adalah orang yang bodoh. Dia nggak tahu kenapa, dia sedang dibodohi sama setan. Baik, saya kembali lagi ke ayat 20 berkata, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihat pohon ara yang kau kutuki itu sudah kering. Nah loh, di sini dia. Jadi ada pohon yang kering, dia baru ingat. Orang bilang apa? Tell me, telat pikir. Jadi berapa banyak di antara kita, firman Tuhan sudah datang kepada kita. Firman Tuhan itu kabar baik, enggak ada kabar buruk. Walaupun isinya, beritanya menakutkan, tetap kabarnya baik Pak Bu. Contoh, mengakhiri tahun 2019,
Firman Tuhan itu kabar baik. Kabar baiknya apa? Hati-hati, Tuhan akan menggoncangkan lagi sekali langit dan bumi. Memang isunya nggak enak, tapi kabarnya baik. Tapi karena isunya tidak enak apa? Kita cuekin aja, ya kan? Cuekin aja tuh, nggak ada yang mau responi. Ya sudah, coba kalau awal tahun semua sudah prepare, mungkin hari ini tidak terjepit kepada jepitan kondisi kehidupan. Ya Pak Bu. Tetapi karena kita terlalu abaikan, iyalah itu kan cuma firman, cuma khotbah, barangkali pastor salah. Inilah persoalannya. Lebih baik kita prepare, salah ya enggak apa-apa, enggak rudi toh. Tapi kalau benar gimana gitu loh. Nah, tiba-tiba kenyataan seperti ini. Iya ya, pastor pernah ngomong, nah itu kan dia, kalian ngomong, itu tell me. Tapi ya enggak apa-apa lah ya. Kan enggak apa-apa, kita belajar dari satu fase. Masihkah ada hari esok? Saya pastikan masih ada. Kita masih bisa belajar. Nah, hari-hari ini Tuhan sedang berbicara apa sama kita? Tapi kadang-kala kita enggak sadar lagi bahwa kita sedang ada pada satu dimensi yang sangat krusial, Pak Bu. Kita belum tahu saja, mungkin sekarang ini kita ada di satu ruangan, kita asik aja. Kamu nggak tahu di depan ruangan itu, di balik tembok ada bara, ada hal-hal yang sangat mengerikan. Kan? Kita tidak lihat, tapi Tuhan sudah kasih tahu, hey, keluar pintu akan begini. Ayo, dengan kondisi seperti sekarang ini, itu merupakan sinyal buat kita, periksa. Kalau di depan dikatakan beginilah ya, kita lagi dalam ruangan ini contoh aja supaya analogi, kita lagi asik-asik nih, lagi ibadah, Bapak Ibu di rumah, kami di studio sini, di ruangan sini, tapi di luar hujan kita enggak tahu karena ruangan kedap suara, ya kan. Terus tiba-tiba ada yang kasih tahu, sebentar lagi kalian kan selesai, di luar hujan loh. Terus apa yang harus kita siapkan? Kita enggak siap apa-apa, langsung keluar kena hujan, itu namanya orang pintar atau orang bodoh? Nah, Anda yang jawab sendiri. Tapi kalau kita orang yang bijaksana, oh ya hujan, minimal saya siapkan apa? Jaket, jas hujan, ya. Apalagi sesuatu yang bisa buat memberikan keamanan buat saya, itu namanya orang bijak. Nah, oke lah, sekarang kita sudah mengalami sebuah kondisi. Anggap saja ini prakondisi masuk kepada sebuah kondisi yang tidak baik. Firman Tuhan hari-hari ini terus diberitakan. Gereja kita tidak pernah berhenti, setiap hari ada di Coffee Morning. Di beberapa hari saya terus aktif sampaikan tentang di balik pandemi COVID-19. Berapa banyak daerah-daerah lain, bahkan sampai di luar negeri mereka coba tanya sama saya. Dari mana pastor bisa membuktikan seperti itu? Saya tidak bisa buktikan. Hari ini tidak ada kesempatan buat kita cari bukti lagi. Tapi buat kita orang yang bijaksana, orang yang memang mau menggali, nggak terlalu sulit toh. Media tuh terlalu besar. Kadang-kadang kalau kita setemukan, itu kan begini, itu kan begitu. Anda nggak pernah mau meresponi dengan baik. Tapi mari, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, simak saja. Kalau kita ikuti apa yang Tuhan anjurkan, walaupun kita belum menghadapi sebuah kondisi yang dikatakan Alkitab begitu rumit sekali, ya enggak apa-apa. Toh kita sudah prepare ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Maka itu karena ayat ini Tuhan Yesus katakan ya, bahwa katakan pada buah itu, pohon ara itu sehingga terjadi, barulah muridnya gitu. Ya loh, apa yang Tuhan katakan itu benar-benar terjadi. Masih ingat enggak Pak Bu, tahun 98 jemaat di Pontianak tidak terlalu paham hal ini. Di Jakarta lah ya, jemaat yang pernah saya pimpin pada tahu, mungkin pada ikuti siaran ini juga. Berapa bulan sebelumnya Tuhan bicara sama kita terus sampaikan itu kabar baik. Tapi memang isinya menakutkan sih, tapi kabar baik. Dan banyak juga tidak siap, tapi tiba-tiba datang bencana itu, semua kalang kabut, panik dan sebagainya. Itu jadi pelajaran. Maka tidak heran
jemaat yang di Jakarta itu begitu dengar ada online, mereka lebih suka. Kenapa? Karena mereka sudah pengalaman. Apa yang Tuhan bicara itu bisa terjadi loh gitu loh. Nah karena tahun 2012 juga Tuhan pernah bicara sama kita tentang ekonomi. Ya kan? Dan banyak mereka justru diberkati. Tapi sebagian kita yang tiap kali dengar, ya kan saya udah biasa dengar lah. Tapi cuekin aja lah. Hanya sampai pada harinya, iya lewat lagi gitu loh. Coba mulai hari ini kita sadar diri, kita di kondisi mana? Kita ada di wilayah apa? Musim kehidupan apa? Kondisi kita bagaimana? Apakah kita cuma hanya meratap nasib gitu? Ya Tuhan, ku percaya masalah akan berlalu. Ya pasti akan berlalu, tapi sisa tinggal puing-puingnya aja. Mau begitu? Kan tidak mau juga. Lalu kita cari alternatif. Karena menunggu waktu terlalu lama, kayak wanita bodoh itu karena terlalu lama, akhirnya apa? Redup. Tapi ada yang aktif juga sih, saking nunggu tak tahu buat apa, ya cari alternatif, cari kesibukan sendiri. Ada yang ke hutan nembak burung. Ya kan, ada yang kemana lagi, nggak salah juga sih ya, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau alternatif kita cuma, ya daripada saya nggak ngerja apa-apa, lalu kemudian saya stres, pasti Anda stres. Kemanapun pergi Anda stres, karena Anda sudah menstigma, mendoktrin diri Anda stres. Lebih baik, ya Tuhan terima kasih, waktu ini Engkau mengajak saya belajar. Langsung begitu Alkitab, mulai menyembah di rumah, mulai lakukan apa yang diajarkan. Hari ke hari, walaupun mulai dengan yang kecil, tapi itu pasti akan menjadi sesuatu yang berdampak. Ada amin? Nah, dari situlah Tuhan berkata di ayat 22, Yesus menjawab mereka. Apa jawabannya? Di ayat 22, percayalah kepada Allah. Bilang sama-sama, percayalah kepada Allah. Ini topik kita pagi hari ini. Jadi kata kuncinya percaya kepada Allah. Maka 23 itu dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, karena dia percaya kepada Allah kan, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan apa? Akan terjadi. Sama-sama katakan apa? Ayo mulai katakan. Jangan katakannya begini, COVID-19 keluar dari tubuhku, berarti udah masuk dong. Bilang sama Tuhan terima kasih, kondisi kekinian sedang terjadi, Tuhan sedang mendewasakan saya. Saya tahu Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam ukuran Tuhan. Walaupun saya sudah sulit untuk menghadapinya, seakan-akan air sudah sampai di batas mulut, sedikit lagi tutup hidung. Tapi Alkitab berkata, Tuhan tidak membiarkan saya melampaui segala persoalan, tidak melampaui kekuatan, karena Allah turut bekerja. Harus berkata begitu Pak, maka itu akan terjadi kata Alkitab. Itulah sebabnya di ayat yang 24 berkata begini, karena itu aku berkata. Nah ini dia nih, coba kita simak baik-baik. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu namanya iman. Sama-sama iman. Kalau kamu minta, percaya, sudah terima. Itu namanya apa? Iman. Apa itu iman? Kalau Anda baca Alkitab, sudah jelas iman adalah segala sesuatu yang kamu harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Itu sudah sederhana, itu sudah sangat amat tepat, sederhana sekali. Nah saya coba memberikan pengertian yang lebih konkret. Kata iman apa? Cuma dua aja. Percaya dan taat, itu aja udah. Kalau Anda percaya Tuhan, taati aja semuanya. Selesai itu barang. Yang jadi persoalan karena kita percaya, kita taat. Itu bukan iman, namanya amin. Amin sama iman itu beda. Walaupun sama-sama suka muncul di gereja. Walaupun satu ruangan, terkadang mereka itu antara kutub utara dan selatan. Gitu Pak Bu. Nah sekarang kalau kita tahu iman cuma dua, percaya dan taat, kita kembali lagi kepada skup yang lebih kecil. Apa itu percaya?
Percaya dua hal Pak Bu. Yang pertama mengenal. Loh, mana mungkin Anda bisa percaya kalau tidak mengenal. Biasanya orang percaya, aku percaya, pastor percaya. Iya, saya ketawa. Kamu percaya siapa? Saya percaya pastor itu gembala saya. Saya udah berdoa, Tuhan bawa saya ke mimpi, saya lihat gembala lagi, pastor lagi khotbah. Itu gembala yang Tuhan tunjuk. Saya ketawa juga, Anda belum kenal saya. Besok kalau saya sentil Anda baru tahu rasa. Sudah kena sentilan saya? Ya, Anda percaya semut iya, tapi Anda belum pernah digigit semut kan? Nah itu dia. Kenalilah dan terima dia sebagaimana adanya dia. Nah itulah kata percaya. Kalau Anda tahu itu semut, Anda kenal semut, Anda percaya itu semut, Anda terima semut. Sekali waktu kalau dia patel kamu, iya memang semut kok. Kok tiba-tiba kamu nangis? Ya memang semut gitu loh ya. Kata percaya itu dua hal. Apa itu pertama? Mengenal dan menerima. Saya percaya ini istri saya. Lu kenal belum? Kalau belum kenal, wih dia cantik. Cantik banyak Pak Bu. Cantik bisa berubah. Wih dia kaya. Yang kaya juga banyak. Ya, yang kaya bisa miskin. Kenal belum? Kenal apanya? Nah bagaimana kita mengenal seseorang? Halo, bagaimana pastor saya bisa mengenal? Ya gak mungkin kalau kamu tidur di rumah, terus mimpiin. Ya gak kenal, itu baru namanya halusinasi atau imajinasi. Kalau namanya ingin kenal, ya mesti apa? Berhubungan. Udah ngerti ya? Nah kalau kita ingin mengenal Tuhan, hubungan sama Tuhan. Oh saya sudah puasa dan doa pastor tetap aja gak kenal. Iyalah engkau meratap di kegelapan tembok yang tebal, puasa nyiksa diri yang diingatin lapar kapan berlalu. Ya gak ada gunanya. Kata hubungan bukan sekedar doa, usaha. Usaha apa? Baca Alkitab, katakan, pikirkan, rasakan. Sampai engkau klik, oh iya Tuhan modelnya seperti itu. Kamu lagi tidur juga kamu tahu Tuhan di samping kamu, itu loh. Baru kita terima dia, apapun yang terjadi dia turut bekerja di dalam kehidupan kita. Katakan apa? Amin. Nah jadi saya kasih kunci untuk kita, hati-hati. Apa saja kalau kamu doakan, percaya kamu sudah terima. Dan pasti itu akan diberikan. Karena kata Alkitab. Dan bisa terjadi enggak? Enggak ada kata moga-moga. Pasti Pak Bu. Jadi saya kunci di sini. Apa saja yang kau minta, pasti kau terima. Tapi ada beberapa hal. Nah hal pertama saya enggak usah baca. Di ayat yang ke-25 dan 26. Itu berbicara tentang apa ya. Tapi ada baiknya saya bacakan aja lah ya. Dan jika kamu berdiri berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Cukup satu ayat saja. Kalau kita tidak mengampuni, Bapa di sorga juga tidak mengampuni. Tadi katanya percaya, mengenal dan menerima. Yang kamu terima apa? Ya inilah manusia yang dipikirkan tuh yang diminta mulu gitu loh. Yang pertama, pastikan kita tidak bersalah kepada Bapa. Artinya apa? Semua firman Tuhan yang Bapa tulis di Alkitab. Ketika kita baca, kita tidak berbantah-bantahan. Ngerti gak? Jangan mau kita melalaikan Alkitab karena kata orang. Apa yang ditulis, saya bilang, kita perlu pastor, kita perlu gembala, kita perlu pendeta, sangat perlu. Tapi kalau pendeta menyampaikan pengalamannya yang selalu mengganggu logika kita, abaikan aja. Kita mau firman Tuhan Pak Bu. Kalau saya ngomong begini sama Anda semua, saudara, pagi tadi saya dibawa Tuhan ke surga. Wow, saya ketemu Yesus. Lalu Yesus ngomong sama saya, virus COVID-19 itu adalah saya yang bikin. Supaya kalau kamu setia pada saya, nanti semua akan diberkati. Mari datang kepada saya, kata Tuhan Yesus. Dia kasih saya tuh minyaknya masih ada.
Tuh lihat minyak masih ada. Nanti kalau saya tumpangkan tangan minyaknya itu mengalir kepada jidatmu, maka engkau akan berubah menjadi orang yang luar biasa. Ada ayat juga kan? Kalau kondisi seperti ini, jangan-jangan bukan jadi luar biasa. Bisa saja langsung diisolasi itu. Kenapa? Transfer. Oh, kamu yang bilang ya, transfer virus katanya. Ya, jadi gini, saya bisa menggunakan sebuah bahasa yang mengacaukan logika dulu. Hal-hal yang tidak dalam Alkitab. Ya kan? Segitu hebatnya saya bolak-balik dari surga, gimana ceritanya gitu loh. Ya kan? Alkitab tidak mengatakan seperti itu, tapi saya mulai mengarang. Supaya logika cara berpikir Anda sudah mulai sedikit koslet, saya bisa masukkan apa yang saya mau. Nah itu saya katakan pada Pak Bu. Itulah sebabnya saya lebih suka bacakan Alkitab, apa yang Alkitab, pulang rumah renungkan aja. Bapak punya hubungan sama Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati lakukan saja. Itu yang terpenting Pak Bu. Kalau Tuhan sudah ngomong di hati tidak lakukan, itu namanya salah. Nah doamu ngambang. Padahal dari sorga sudah turun tuh. Ya, energinya sudah turun. Tapi karena Anda tidak suci, tidak sesuai firman Tuhan, hilang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cepat aja ya. Nah waktu saya tinggal berapa menit lagi. Yang kedua di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu apa? Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Oh doa kok, ya kamu doanya tuh iri sih. Tuhan, tetangga saya sudah beli mobil baru, masa saya masih pakai mobil yang butut? Tetangga saya mobilnya sudah makan daging, saya masih makan apa itu? Ya makan rumput kali ya. Makan dedek masih pakai bebek. Kalau yang tetangga sudah makan rumput, kijang. Yang sana lagi udah makan daging, yaitu jaguar. Kok saya pakai apa? Yang makan dedek aja ya. Dedek tahu ya, dedek. Apa itu? Bebek. Ya Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan tidak kasih saya yang minimal pakai yang makan itu aja, rumput punya aja. Kalau enggak jangan lihat saya di gereja lagi. Nah blackmail. Kan ada yang seperti itu. Kalau Tuhan tidak berkati saya nggak mau bayar perpuluhan. Kalau Tuhan berkati saya bayar perpuluhan. Orang seperti itu tidak dapat apa-apa kata Alkitab. Coba kita baca di ayat ketiganya. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Maka dikatakan di ayat 4-nya, hai kamu orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadi dirinya musuh Allah. Ada yang ngeluh sama saya pendeta. Pastor kenapa jemaat saya kadang-kadang susah diatur. Baru ngomong sedikit dia marah-marah. Hah? Marah sama kamu? Masih ringan. Masih ringan saya bilang. Sama Tuhan yang marah juga ada tuh. Dia ada musuhnya Allah kenapa? Kalau orang yang memang kecenderungannya egosentris, cuma datang gereja, cuma minta berkat, kekristenan itu cuma hanya bicara kaya-kaya, pastikan orang seperti itu sombong. Ya Bapak mau terima tidak terima, ya itu memang kenyataan Alkitab berkata seperti itu. Ego itu kan sombong. Maka yang kedua itu hendaklah kalau engkau mau pasti terima apa yang engkau perlukan sesuai kebutuhan kita loh ya. Kebutuhan kita sekarang apa? Ada perlindungan dari Tuhan terhadap virus COVID-19 itu pertama. Yang kedua apa? Ada perlindungan terhadap kondisi bukan hanya COVID-19, ekonomi yang akan datang. Ada perlindungan lagi masalah sosial.
Masalah terlalu banyak, masih ngantri tuh, udah daftar nomornya. Kita sadar Pak Bu, kita tidak minta kita keluar dari persoalan itu. Kita minta kita kuat menghadapi persoalan itu. Sebab Tuhan punya misi khusus di dalam kekinian, punya rencana dan tujuan. Pasti rencana Tuhan tidak pernah gagal. Nah, minimal 2 itu kita perlukan. Yang pertama, jangan ada salah. Yang kedua, jangan ada ego. Tambah lagi 4. Ya. Nah, yang ketiga, kita baca Matius pasal 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini persoalan sekali waktu mereka lagi jalan, Tuhan lagi berlayar, tiba-tiba Tuhan jalan di atas air. Tuhan datang kepada mereka, sesuatu yang tidak lazim. Mereka bilang, hantu. Kata Tuhan, bukan, aku ini Tuhan loh. Lalu Petrus bilang, kalau itu Tuhan berfirman ke aku juga pengen loh seperti Tuhan. Tuhan tuh berjanji tidak pernah menolak. Apa yang dijanjikan digenapi. Mari kata Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti itu. Pertanyaannya, berjalan enggak di atas air? Berjalan. Maka ayat 40. Tetapi ketika dirasakan tiup angin, takutlah ia. Dan mulailah tenggelam lalu berteriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jangan terusin. Bahaya itu. Ya, kalau kemarin lagi Anda yang terusin boleh. Tapi ini jangan ya. Saya takut nanti Gideon tengking dari bawah. Nah, itu dia. Yang ketiga apa? Kalau kamu sudah berdoa, jangan bimbang. Yang pertama, jangan ada salah. Yang kedua, jangan egois. Yang ketiga apa? Jangan bimbang hidupmu. Kalau kamu sudah percaya Tuhan, percaya saja Tuhan selalu melindungi. Bukan berarti tidak boleh, bukan berarti tidak pakai masker. Itu melanggar hukum. Anda juga tidak setia sama pemerintah. Itu juga termasuk orang apa? Nah, Anda yang ngomong bodoh katanya. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, karena kan lebih seru aja sih, ya saya cari ayat banyak gitu, karena masih banyak sebenarnya. Kejadian pasal 22 ayat 1-2 berkata seperti ini. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Allah bilang gak mencobai manusia, kok dia mencobai ya? Nah, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ini namanya hineni, bagus sekali. Ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih itu. Ada tuh, Tuhan tahu isi hatinya Abraham loh. Coba lihat kiri kanan, Tuhan tahu isi hati kamu enggak? Apa yang kamu sayangin itu? Di depan banyak nagih hutang tapi kamu masih sayang, enggak mau bayar. Itu dia, Tuhan bilang kamu bayar dulu supaya kamu tidak stres. Ya, seperti itu saya ngomong. Ya, dia katakan apa? Engkau kasih, ya ini Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Si Abraham nangis, Tuhan itu anak satu-satunya kau kasih, kenapa kau minta? Ada gak begitu? Enggak ada. Kenapa? Dengar baik-baik. Karena Abraham tidak salah fokus. Kadang-kadang kita itu kalau udah berdoa fokusnya tuh selalu kepada apa? Keduniaan. Tuhan, saya mau jadi seorang pengkhotbah yang hebat. Bagus sih sebenarnya, gak salah juga. Tapi nyatanya gak hebat-hebat mulu. Kecewa. Jadi Alkitab katakan yang kita terima bukanlah berkatnya. Berkat itu kasih karunia. Doakanlah, percayalah kamu sudah terima apa? Terima perkenanan akan Allah. Tuhan terima kasih. Maka dia tidak melihat itu Ishak sebagai berhala.
Memang itu anak tapi tidak diberhalakan. Dia lebih fokus Allah daripada Isaacnya. Ketika Allah minta Isaacnya, Tuhan milikmu, ambil saja. Allah sediakan penggantinya. Itulah Yehova Jireh. Kadang-kadang kita terlalu pandai ngatur diri. Sekali lagi. Kadang-kadang kita terlalu pandai mengatur diri. Sekali lagi. Kadang-kadang kita terlalu pandai mengatur diri. Sesungguhnya apa? Nggak tahu diri. Kita nggak tahu diri. Kenapa diri kita itu siapa? Kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah suatu pertukaran hidup. Maka dikatakan Tuhan, aku berikan hidupku padamu. Engkau punya hidup, hidupnya Tuhan. Dan hidup di dalam kelimpahan, dalam segala sesuatu. Itu pasti bukan moga-moga Pak Bu. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Percaya kepada Allah. 4 hal Anda lakukan, niscaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang pertama apa? Tidak salah. Yang kedua apa? Tidak egois. Yang ketiga apa? Tidak bimbang. Jangan ular kepala 2. Yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Jangan salah fokus. Fokuskan Allah. Jangan fokuskan kepada berkat. Itu tambahan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya akan berdoa buat kita semua. Mendengarkan satu pujian. Tadi lagu yang terakhir bagus itu. Sesuai dengan tema kita juga. Ya, Pak Bu masih ada waktu di rumah? Ya, kalau memang lagi masak, ya coba lihat sebentar. Ya, tapi kalau memang mau minum, minum dulu lah Pak Bu ya. Tapi jangan nantikan TV, masih ada doa ya. Sampai doa pastoral selesai, Anda baru tutup TV-nya, boleh kerja lagi. Pastikan kita belajar disiplin. Kata setia itu adalah wujud orang beriman. Apa itu kata setia? Kata setia itu have faith to the end. Artinya mempunyai iman sampai akhir. Nah itulah orang yang setia. Pak Bu, pastikan kesetiaanmu bukan buat siapa-siapa. Kesetiaanmu adalah buat dirimu kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Percaya padamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan kau janjikan,
percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya. Bapak Ibu, apa alasan kita percaya kepada Tuhan? Apa alasan kita percaya kepada Tuhan? Yang pertama, kita mengenal Dia. Yang kedua, kita menerima Dia sepenuh hati kita. Dalam situasi dan musim kehidupan apapun, Dia tetap Tuhan, tidak pernah berubah. Dalam kondisi apapun yang kita alami, kita tetap terima Dia. Janganlah berlaku sebagai seorang rentenir. Ketika kita mau mencari nasabah, kita merayu Dia dengan berbagai rayuan. Ketika Dia tidak bayar, kita datang dengan algojo. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kekasih hidup kita, apapun yang kita alami, Dialah tetap kekasih hidup kita. Kita tidak melihat Tuhan diukur dengan apa yang sedang kita hadapi. Seburuk apapun kondisi musim kehidupan kita, Pak Bu, Dia tetap Tuhan. Engkau mau percaya tidak percaya, Dia tetap Tuhan, tidak berubah. Apapun alasanmu, Dia tetap Tuhan. Engkau mau percaya, enggak percaya, Dia tetap Tuhan. Maka terimalah Dia hari ini sepenuh hati. Pandanglah kebaikan Dia. Pandanglah pengorbanan Dia. Pandanglah kasih-Nya. Jikalau hari ini Pak Bu, kita sedang diperhadapkan sebuah kondisi di musim kehidupan ini, seakan-akan kita sudah tidak bisa lagi bangkit
bahkan ancaman lebih besar di depan kita sedang menanti. Jangan fokuskan ke situ semua. Fokuskanlah kepada Bapa. Mulai hari ini kata kepada Bapa, kalau aku terkena persoalan bukan salah Bapa, tapi aku perlu kembali kepada diriku. Bersihkanlah hatimu. Barangkali ada sesuatu yang tidak benar. Barangkali engkau bersalah terhadap sesamamu. Dalam perkataan, dalam perbuatan. Supaya Bapa di sorga menyucikan engkau. Yang kedua, barangkali hari-hari ini, hari-hari yang lalu kita hidup cuma hanya mencari, membangun keegoisan kita, kepentingan diri seperti Nimrod, membangun menara untuk meninggikan nama dirinya, mengabaikan perintah Tuhan. Jikalau itu ada, segera bilang sama Tuhan, ampuni saya, ampuni. Selesaikan semua itu, jangan lagi menimpa menjerat kita. Yang ketiga, seringkali kita bimbang di dalam kehidupan. Mulai kembalikan kepada kepercayaan sepenuhnya. Yang terakhir, fokuskan sepenuh kepada Tuhan, bukan kepada berkat Tuhan. Berkat itu kasih karunia, besar kecil itu adalah takaran Tuhan. Kita tidak dapat apa-apa pun kita sudah diberkati karena hati kita bisa terima. Karena itulah berkat terbesar dalam hidup adalah rasa syukur. Rasa syukur apapun yang kita alami akan bersuka cita. Pak Bu, saya tahu kita semua sedang dihadapkan kondisi yang tidak biasa. Terutama kalau kita seringkali diharuskan pulang ke rumah. Kita tidak biasa. Biasanya kita mungkin lebih banyak di luar mengikuti daging kita. Tapi ketika kita dihadapkan kondisi di rumah, yang kita lihat itu lagi, kayaknya gak ada perubahan apapun. Bahkan hari ke hari rasanya semakin sumpek. Manakala Bapak Ibu kita bisa mensyukuri, itu benar-benar istana dan surga. Saya hanya menyampaikan apa yang ada pada firman Tuhan. Saya tidak bermaksud mendoktrin Bapak Ibu hari ini. Taruhkanlah imanmu kepada Kristus. Jikalau engkau sedang dihadapkan persoalan, taruh tanganmu di dada, arahkan tanganmu ke hadapan monitor, saya berdoa. Beberapa waktu yang lalu Tuhan perlihatkan kepada saya bahwa kekristenan pada umum hari-hari ini tangannya terborgol. Sekian hari saya bertanya kepada Tuhan, apa maksudnya? Mulut percaya kepadaku tapi hati jauh dari aku. Masih menggunakan konsep dunia, itulah orang-orang yang terborgol. Tuhan, setiap tangan yang terarah, hati yang berbalik kepada Engkau. Walaupun kami distancing, berbeda ruang dan tempat, tapi Tuhan, jangkauanmu, rohmu tidak terbatas. Dimanapun kami berada, Engkau ada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa jamalah setiap pribadi, yang sakit ada kesembuhan, yang sedih ada penghiburan. Biarlah setiap pribadi mulai berkata, Tuhan, seperti Ayub berkata, Engkaulah yang punyanya semua. Sesungguhnya apa yang kumiliki itu Engkau yang punya, karena Engkau yang memberikan kepadaku. Sekarang aku tidak mau kehilangan Engkau. Walaupun semua yang kuperoleh akan berlalu, tapi biarlah Tuhan tetap milikku dan aku dimiliki Engkau. Maka Tuhan punya rencana yang baru. Rencana Allah adalah rencana yang memuliakan Dia. Saat ini Bapa, pengurapanmu turun atas jemaatmu. Perkataan firman tadi itu merupakan nubuatan buat kita semua. Jikalau engkau percaya bahwa Dialah, pada mula ada Dia, semua datang dari Dia, bagi Dia selama-lamanya, maka Dia akan memulihkan kita sesuai dengan takaran Tuhan yang jauh lebih baik untuk memuliakan namanya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri dan tutup ibadah ini, pertama kita sama-sama berdoa syafaat. Dan yang kedua, siapkan persembahan Bapak Ibu, karena engkau punya hati dan punya kasih, dan apa yang kau perbuat Tuhan memperhitungkannya. Dan tunggu sampai terakhir doa pastoral disampaikan dan media akan ditayangkan. Dan sekarang sama-sama kita berdoa untuk bangsa negara. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, khususnya kami bawa kepada Tuhan Presiden Jokowi beserta istri dan anak-anaknya. Dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri dan anak-anaknya. Kepada Tuhan kami serahkan. Kami tahu Tuhan merawat dan jaga mereka, membebaskan mereka dari segala gangguan apapun. Sehingga setiap keputusan yang ambil berdasarkan hikmat dari sorga. Para menteri yang bekerja sama di dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Bangsa ini milikmu. Dan pejabat tinggi negara, MPR, DPR, TNI, Polri, Jaksa Tinggi, kepada Tuhan kami mintakan campur tangan Tuhan di dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Demikian juga para gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, camat sampai kepada lurah, RW, RT, sampai pada unit yang terkecil. Kami serahkan kepada Tuhan, kami mohonkan rahmat dan perlindungan Tuhan atas mereka di dalam setiap apapun yang mereka ambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kami berdoa para tenaga medis yang bertugas di rumah sakit dan puskesmas. Dan dimanapun mereka berada, kami sadar Tuhan mereka sedang menghadapi sebuah kondisi yang tidak terlalu baik. Tapi ada pengurapan dan ada perlindungan dan ada penghiburan untuk mereka. Terlebih untuk mereka yang sudah terpapar dan bahkan terkapar. Mereka terisolasi dan dikarantina. Dan mereka yang saat sedang hadapi pergumulan yang krisis, Tuhan kuasa kesembuhan dan pemulihan Tuhan terjadi. Demikian juga kami mau memberkati gereja-gereja Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan berat. Dan khususnya gereja Psalm 21 depan ini, seluruh jemaat Tuhan kami serahkan kepada Engkau. Kami taruhkan semuanya kepada Tuhan yang kami percaya. Demikian dengan jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mempersiapkan persembahan, Tuhan yang mengembalikan apa yang mereka buat sesuai dengan kepercayaan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, ibadah kita sudah selesai dan kita akan berakhir. Dan Anda juga akan beraktivitas di tiap kegiatan Anda. Angkat kedua belah tangan, diberkatilah dalam nama Bapa, Anak, dan persekutuan Roh Kudus membawa kita dari saat ini sampai Yesus datang kedua kembali. Amin.